Bu Amel izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Bu Amel mohon maaf mundur 1,5 jam ya karena saya ada kelas sebelumnya. Ini Bu Amel langsung mulai saja ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, boleh sambil pelayanan, tapi Bu Amel minta tolong di-on-kan kameranya ya, biar Bu Amel tahu ada aktivitas di sana gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita yang ketiga, kita akan bahas tentang golongan obat yaitu fenol dan alkohol. Jadi nanti teman-teman konsepnya tetap melihat gitu ya, tetap melihat yang ada di petunjuk praktikum. Ya, jadi ada fenol dengan alkohol. Tidak semuanya kita bahas, cuman kita bahas beberapa saja yang biasa kita gunakan gitu ya. Nah, yang pertama, mana ini kok nggak jalan? Oke. Nah, nanti teman-teman untuk alkohol sama golongan fenol konsepnya masih sama. Nanti teman-teman mempelajari tentang organoleptisnya, kemudian bagaimana kelarutannya, bagaimana proses pengarangannya, kemudian bagaimana reaksi warnanya gitu ya. Dan ada uji kristal. Nah, kecenderungannya memang nanti untuk membedakan beberapa golongan itu banyak beberapa zat gitu ya. Memang lebih spesifik ke uji kristal, tapi tidak menutup kemungkinan nanti perbedaannya muncul di kelarutan, pengarangan atau mungkin reaksi warna. Oke, kita masuk dulu yang fenol. Nah, ngomongin fenol, fenol itu kan punya rumus kimia seperti ini ya. Jadi dia ada segi 6 gitu ya, 6 karbon yang berikatan rangkap tunggal rangkap yang berselang-seling, di mana salah satu atom karbon C-nya gitu ya, mengikat gugus OH. Jadi yang merah sama yang ini, yang kecil-kecil ini H, yang merah itu adalah O, yang bulat-bulat ini digambarkan, diilustrasikan sebagai atom karbon. Nah, fenol itu banyak digunakan sebagai obat antiseptik ya. Jadi obat ini tadi sekali lagi dia punya gugus fungsional OH yang terikat pada cincin aromatis itu fenol sendiri. Nah, turunan fenol itu ada banyak ya dan manfaatnya pun juga ada banyak. Jadi contoh ya, ini pasti ada nih di apotek teman-teman sekarang gitu ya. Jadi obat-obatan yang mengandung fenol itu sering digunakan untuk mengatasi berbagai macam jenis infeksi ya, terutama pada kulit dan rongga mulut. Contohnya fenolgliserol itu digunakan untuk obat tetes telinga, ya. Ada semprotan gitu ya, semprotan cooling five ya, itu juga mengandung fenol kristal gitu ya. Di sini ada sekitar 1,4% ya, fungsinya untuk meredakan sakit tenggorokan dan sariawan. Karena memang konsep fenol sendiri dia adalah apa namanya? Dapat mematikan bakteri gitu ya. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan gitu ya untuk pengawet, misalkan pada produk lotion gitu ya, produk krim, produk-produk kosmetik seperti pada make up juga gitu ya. Itu ada nipagin atau metil paraben nama lainnya, kemudian ada nipasol atau propil paraben. Nah, ini semuanya turunan dari fenol. Nah, yuk kita bahas dulu untuk ya jenis fenol. Jadi fenol sendiri teman-teman mengenal ada monofenol ya atau fenol monovalen gitu ya. Kemudian ada fenol polivalen. Maksudnya apa? Teman-teman lihat gugusnya. Gugus fenol kan seperti ini. Ya, kalau di dalam turunannya hanya ada satu gugus fenol seperti aftaneftal, betaneftal gitu ya, maka dia masuk kategori fenol monovalen. Artinya apa? Dia hanya memiliki satu gugus OH yang terikat pada cincin aromatis. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu, perhatikan ya, OH-nya di cincin aromatisnya lebih dari satu, maka dia termasuk fenol polivalen. Ya, contohnya ada piragol, ya, ada resorcinol, ya, kemudian ada pirokatekol dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya. Nah, nanti ini yang tolong teman-teman masukkan dalam laporan resmi teman-teman atau dalam bagannya gitu ya. Oke, untuk golongan fenol nanti kita ada tiga yang kita bahas. Pertama ada fenol itu sendiri, ya, punya rumus kimia seperti ini. Kemudian nanti kita keturunan berikutnya ada nipagin atau metil paraben, ya, lihat ya, dia masih termasuk monovalen ya. Di sini ada gugus fenolnya. Kemudian ada nipasol.
Jadi nipagin dan nipasol nih sama, cuman bedanya apa? Kalau nipagin gugus yang terikatnya adalah metil, sedangkan kalau nipasol yang terikat adalah profil. Makanya nipasol nama lainnya juga profil paraben. Ya, ini mirip-mirip nih. Sifatnya mirip banget gitu ya nipagin dan nipasol. Kemudian kita masuk dulu ke fenol. Jadi fenol itu tampakannya seperti ini teman-teman. Ya, di lab seperti ini. Jadi dia bentuknya kristal ya, tidak berwarna, tapi kadang ada condong sedikit kemerahan. Jadi biasanya karena faktor oksidasi atau faktor perubahan ya, faktor cuaca. Kemudian dia baunya khas, bau khas alkohol, bau fenol gitu ya. Kemudian ada kalanya ada manisnya, bau harum. Ya. Kemudian rasanya pahit dan kaustik, artinya dapat menyebabkan luka bakar. Jadi tidak disarankan untuk diorganoleptis ya teman-teman. Jadi ini cukup tahu aja pendekatan literasi aja. Kemudian untuk larutannya gitu ya, untuk larutan sendiri fenol gitu ya, itu eh, karena punya sifat yang tadi ya, struktur kimianya punya gugus OH gitu ya, tapi dia punya struktur benzen yang besar, maka walaupun dia bersifat polar, tapi dia cenderung sukar larut di dalam air, karena ada tadi, ada siklus benzennya, gitu ya. Tapi dia larut dengan baik ketika dia berada di dalam air panas, ya. Sedangkan dalam asam dia tidak larut, ya. Dalam basah dia larut dengan baik. Ya, atau sangat mudah larut. Kenapa? Karena ketika fenol ketemu dengan natrium hidroksida, maka dia akan langsung terjadi reaksi spontan, gitu ya, menjadi natrium fenoksida plus air. Kemudian, gitu ya, karena alkohol di sini etanol dia bersifat semipolar, gitu ya, maka dia bisa melarutkan jauh lebih baik dibandingkan air, karena tadi ada gugus sikluknya tadi ya, sikluk yang ini gugus nih yang ini ya. Gugus ini yang menyebabkan dia bersifat nonpolar, sedangkan gugus ini yang bersifat diapolar. Nah, ketika dia ketemu dengan etanol, maka karena etanol sendiri pun bersifat semipolar, maka dia bisa melarutkan jauh lebih baik dibandingkan dengan air ya. Yang lagi-lagi baliknya ke struktur. Dengan alkohol tadi sudah, dengan etanol ya lebih tepatnya. Kemudian kalau diarankan gitu ya, maka nanti warna kristalnya mula-mula seperti yang digambar, jernih tidak berwarna. Kemudian kalau teman-teman panaskan maka lelehannya nanti akan menghasilkan warna coklat. Jadi di apa namanya kaca, ya kok di kaca, di apa namanya eh porselennya, cawan porselennya dia akan menyisakan warna coklat. Kemudian kalau ditanya ada asap, asapnya warna putih, baunya seperti bau karet. Ya, seperti bau karet terbakar. Kemudian sisa pijarnya berwarna coklat kehitaman. Ini adalah ciri dari fenol. Ya, enaknya sih kalau golongan alkohol itu baunya khas, jadi teman-teman nanti bisa mengidentifikasi dengan lebih mudah. Oke. Nah, untuk reaksi warnanya, ketika nanti fenol ditambah dengan FeCl3, ya, maka dia akan menghasilkan warna biru lembayung, artinya biru keunguan ya, atau warna ungu. Kalau dia konsentrasi FeCl-nya tinggi, maka dia akan condong ke ungu kehitaman. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada reaksi ini, ya, yang menghasilkan suatu senyawa yang berwarna ungu. Nah, kalau ini tadi dilanjutkan dengan penambahan etanol, maka nanti warna ungunya akan berubah menjadi kuning. Ya. Kemudian ya, untuk reaksi esterifikasi, nanti lihat di petunjuk praktikum ya, esterifikasi metanol itu gimana caranya ya. Jadi nanti ketika ketika fenol diesterifikasi, maka tidak akan terbentuk bau ester atau tidak ada bau sama sekali. Berbeda nanti dengan dua senyawa fenol lainnya gitu ya. Jadi dia tidak ada bau. Nah, reaksinya bagaimana? Jadi nanti di sini caranya teman-teman ambil fenolnya ditambah dengan alkohol ya. Alkohol di sini bisa pakai etanol atau metanol, tapi karena di sini mintanya esterifikasi metanol, maka nanti alkohol yang kita pakai adalah metanol. Kemudian ditambahkan H2SO4 pekat gitu ya, dikocok homogen. Kemudian teman-teman panaskan di atas air ya. Jadi di atas penanas air. Jadi jangan dipanaskan langsung. Karena ini golongan alkohol dan golongan fenol mudah terbakar. Jadi panaskannya di atas penanas air gitu ya. Kemudian teman-teman tambah aquades lalu dibaui. Harusnya ada bau ester kalau dia positif, tapi pada fenol ini tidak akan tercium bau ester. Jadi tidak bau wangi gitu ya.
Kemudian kalau nanti pakai cincin markuis nanti akan menghasilkan cincin berwarna merah sampai ungu. Oke. Ya, ketika fenol ditambahkan dengan CHCl3, kemudian teman-teman tambahkan dengan 3 tetes air, kemudian tambahkan NaOH padat, lalu teman-teman panaskan, maka nanti warna yang muncul adalah warna hijau kecoklatan. Ya. Sedangkan pada reaksi diazo, masih ingat ya diazo? Diazo A dengan diazo B dibandingkan ya ditambahkan, maka nanti akan menghasilkan warna merah coklat. Ini adalah warna dari fenol sendiri, ya. Oke, next, Bambang masuk ke nipagin. Nah, nipagin atau metil paraben seperti pada gambar gitu ya, dia bentuknya adalah ya. Bentuknya adalah serbuk, serbuk habur atau kasar gitu ya. Kemudian warnanya putih, dia tidak punya bau. Kalau jumlahnya sedikit nggak ada rasa. Tapi kalau misalkan teman-teman mencicipinya jumlahnya banyak, di lidah itu nanti terasa kayak kebal, kayak menebal ya. Jadi kayak kebius gitu ya. Oke. Hal yang serupa juga pada nipasol. Ya, nipasol juga mirip karena dia masih satu golongan, bedanya satu ngikat metil, satunya ngikat propil gitu ya. Sama bentuknya serbuk, kemudian putih, tidak berbau, juga tidak ada rasa kalau sedikit. Tapi kalau jumlah banyak, rasanya tetap sama, ada sisi menebalnya. Nah, untuk nipagin dan nipasol, dia punya ciri teman-teman. Jadi dia bisa dibedakan selain nanti dengan uji kristal, maka teman-teman bisa membedakan nipagin dan nipasol itu dengan berdasarkan kelarutannya. Kenapa? Kalau nipagin dia apa namanya? Di sini ya, di air dia kategorinya sukar larut, sedangkan nipasol itu dia tidak larut sama sekali. Bahkan dalam air panas. Ya, jadi kalau misalkan digunakan air panas pun dia tidak larut, tapi nipagin masih ada larutnya. Ya, dalam asam dia punya ciri yang sama, dia tidak larut dalam kondisi dingin, dalam panas dia larut. Basa dan alkohol dia punya ciri yang sama, yaitu larut. Jadi pembedanya adalah dengan menggunakan air panas ya, karena memang struktur kimianya sangat mirip ya. Nah, bagaimana dengan pengarangan? Dengan pengarangan itu nyaris tidak ada bedanya. Ya, sama-sama mula-mula warnanya putih, sama-sama dia ketika meleleh tidak berwarna gitu ya. Sama-sama ada asap warnanya putih, bedanya nipagin tidak berbau, nipasol agak bau menyengat. Ya, baunya lebih kuat atau kadang gini dalam jumlah besar atau dalam jumlah yang banyak sama-sama baunya menyengat tapi lebih kuat bau nipasol ya. Kemudian sisa pijannya kalau nipagin dia lebih dominan coklat gitu ya. Kalau nipasol ada sedikit kuning kecoklatan jadi warnanya lebih soft ya. Oke, nah bagaimana dengan reaksi warnanya? Nah, untuk reaksi warna ini sebenarnya tidak terlalu membantu juga ya, karena tidak terlalu signifikan berbedanya. Contoh ketika zatnya ditambahkan dengan alkohol, terus teman-teman tambahkan dengan FeCl3, ya. Warnanya membedakan apa? Yang nipagin itu ada sedikit ungunya, jadi sama-sama coklat, tapi ada semu ungu. Tapi kadang ungunya juga nggak keluar, tergantung ini ya, tergantung jumlah zat, ya. Kemudian ini yang agak sedikit bisa membedakan. Kalau pakai HNO3, ya, maka nanti pada saat nipagin dan nipasol dilarutkan gitu ya, semua sama-sama larut gitu ya. Cuman bedanya ketika teman-teman pakainya itu nipagin, teman-teman kayak ngelihat ada minyak. Jadi ketika dikocok itu ada kayak bulat gitu ya, bulat cairan minyak. Nah, itu biasanya ciri dari nipagin. Sementara kalau nipasol itu hanya warna kuning dan cenderung keruh ya. Kemudian, bagaimana ketika teman-teman menambahkan kedua zat ini dengan etanol 95%, kemudian ditambah HgNO3, sama-sama putih keruh, ya. Cuman bedanya nih Pak Sol juga ada kekuningan, cuma warna kekuningan ini masih agak relatif ya, agak susah untuk apa namanya, untuk diamati karena penilaian orang persepsinya bisa beda-beda. Jadi ini kurang spesifik. Ya. Kemudian, nah, berbeda dengan fenol tadi ya. Kalau nipagin dan nipasol, ketika teman-teman menambahkan zat, ditambahkan NaOH, kemudian ditambah dengan asam salisilat, ditambahkan dengan H2SO4 pekat, maka keduanya akan muncul bau gondopuro. Bau gondopuro ini bau balsem, ya, baunya seperti bau balsem. Next, ini yang paling bisa membedakan gitu ya
antara nipagin dengan nipasol ya. Jadi untuk reaksi kristalnya dia sangat berbeda teman-teman. Jadi memang satu-satunya cara untuk membedakan nipagin dan nipasol untuk lebih akurat itu adalah teman-teman melihat kristalnya. Jadi kalau nipagin dia punya kristal seperti ini, ada daunnya, bentuknya kayak daun, terus ada serpihan kecil-kecil. Nih, serpihan kecil-kecil. Ini adalah ciri khas dari nipagin. Ini nggak bisa dielakkan. Kalau udah keluar ini pasti jelas dia nipagin. Tapi kalau nipasol, dia bentuknya seperti ini. Seperti apa ya? Bunga, bunga apa ini? Bunga teratai ya, bunga yang lebar itu ya. Pokoknya bunga lebar, terus dia punya banyak ruas-ruas garis-garis di sini. Nah ini kalau teman-teman dapatnya memprediksi nipagin dan nipasol, kalau reaksi kimia atau reaksi warnanya sulit banget untuk dipakai gitu ya, maka segera lari saja ke reaksi kristal. Ya, nipagin dan nipaselin adalah dua zat yang paling sering keluar pada saat UTS. Ya, jadi nanti dipilihkan memang kristalnya yang spesifik. Next. Oke, berikutnya Bu Amal masuk ke reaksi alkohol. Jadi nanti untuk golongan alkohol. Jadi sama ya. Jadi alkohol tuh mirip-mirip sama fenol karena fenol sendiri turunan alkohol sebenarnya ya. Dia bisa digunakan untuk antiseptik. Formatnya adalah ROH. Bedanya kalau fenol tadi di sini ada gugus ini ya, benzennya gitu ya. Sementara kalau alkohol dia lebih ke rantai terbuka atau rantai alkil atau alifatik. Nih, ya, jadi manfaatnya teman-teman udah tahu lah kalau alkohol antiseptik gitu ya, penghilang rasa, pelarut gitu ya. Nih, etanol sudah sering ya lihat ya. Jadi yang kita bahas di sini ada dua, nanti ada etanol, ada gliseril, ya, gliserin, ya. Etanol dia bentuknya larutan, larutan mudah menguap ya, mudah menguap, larutannya bening, kemudian atau tidak berwarna, sorry, bukan bening, tapi tidak berwarna, ya, tidak berwarna, bau khasnya jelas, bau alkohol, rasanya sebenarnya pahit, ya, tapi tidak disarankan untuk mencicipi. Nah, strukturnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi CH3, CH2OH. Jadi dia etil yang mengikat gugus OH, makanya namanya etanol. Oke. Untuk kelarutan, karena etanol ini digambar sudah jelas ya, dia mudah terbakar, maka kita tidak melakukan proses pemanasan pada pelarutnya. Jadi ditandai strip semua, ya. Dia larut dalam air karena polar, dia larut dalam asam, dalam basa juga dalam alkohol. Jadi dia larut, ya. Kemudian untuk reaksinya gitu ya, untuk reaksi azo atau diazo seperti biasa diazo A ditambah diazo B, nanti larutannya berwarna merah frambos. Jadi warna ini warna diazo ya. Yang teman-teman perhatikan adalah terbentuknya gelembung gas dan nanti baunya bau eter karena nanti ketika reaksi diazo terjadi dengan etanol memang terjadi pembentukan eter dan gas N2 ya. Jadi nanti memang baunya nggak enak bau eter gitu ya. Ini ciri khasnya. Kemudian kalau misalkan tadi si etanolnya diambil 2 mili, tambahin NaOH, ditambah sol iodi atau reaksi Edoferem gitu ya, maka nanti yang tercium adalah bau asetaldehid. Bau asetaldehid itu, tahu nggak? Bau asetaldehid itu kayak yang balon yang suka ditiup-tiup belumbungan tuh ya, balon yang mainan zaman dulu tuh ya, jadul ya. Itu baunya seperti itu. Kemudian kalau zatnya gitu ya ditambah dengan reaksi merkuis tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak ada reaksi. Tapi ketika dia zatnya ditambah H2SO4 kemudian ditambahkan dengan K2CrO7 nanti yang kecium bau asam asetat, bau cuka makan. Ya, jadi reaksinya bisa bermacam-macam ya. Kemudian kalau reaksi kuprifil dia tidak bereaksi. Jadi kan kuprifil itu kan larutannya kan dari Cu ya. Cu kan warnanya biru, maka tidak ada perubahan warna dan tidak terjadi reaksi. Jadi nanti untuk etanol coba aja pakai yang ini yang bau-baunya khas ya. Reaksi H2SO4 dengan kalium dikromat gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa pakai reaksi iodoformnya gitu ya atau reaksi diazonya. Jadi baunya tiga jenis reaksi ini baunya beda-beda ya. Oke, ini untuk etanol. Nah, untuk etanol tidak ada kristalnya gitu ya. Nah, kita lanjut ke gliserin. Gliserin atau gliserol gitu ya. Gliserin itu
punya bentuk larutannya kental kayak sirup. Ya, kemudian warnanya dia tidak berwarna, tidak ada bau, rasanya manis. Strukturnya seperti ini. OH-nya ada banyak ya. Jadi ada OH-nya, makanya dia termasuk dan rantai terbuka ya. Makanya dia termasuk golongan obat, golongan alkohol. Nih, ya. Karena ada OH-nya banyak, praktis dia larut di dalam air, gitu ya. Kemudian dia larut dalam asam, tapi dia tidak larut dalam basa dingin, tapi dia larut dalam basa yang dipanaskan. Jadi tingkat kelarutannya aja yang berbeda. Terus kemudian dalam alkohol praktis pun dia larut karena dia dalam golongan yang sama. Untuk pengarangan, tadi kalau yang etanol nggak diarangan ya karena dia potensi mudah terbakar gitu ya. Kemudian kita lihat di sini untuk gliserin gitu ya, untuk yang gliserin warna mula-mula dia tidak berwarna, lelehannya dia juga tidak berwarna, tapi dia punya asap, asapnya berwarna putih, baunya harum, baunya enak gitu ya. Dan sisa pijarnya tetap tidak berwarna, jadi tetap bening. Jadi kalau dia di apa namanya di cawan porselin dia transparan aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi dia ada larutannya, kental gitu ya. Kental dan mengeras. Oke, untuk reaksinya gitu ya. Reaksinya, reaksi azonya atau diazonya, dia ada larutan merah tapi tidak ada gelembung, ya, tidak ada bau ether juga. Kemudian kalau kuprifilnya sama seperti etanol, tidak ada perubahan, jadi larutannya tetap biru. Ya, ketika gliserin ditambah dengan H2SO4 pekat dipanaskan, kemudian didinginkan, lalu teman-teman encerkan, teman-teman tambah natrium karbonat dan tambah reaksi Louvre gitu ya. Maka nanti akan terbentuk larutan hijau toska atau hijau kebiruan yang nanti ada gelembung gasnya. Jadi dia ada gasnya gitu ya. Kemudian yang keempat, ketika teman-teman mereaksikan zat ditambah dengan asam oksalat, ditambah dengan resorsin, kemudian teman-teman tambahkan dengan H2SO4 pekat, maka nanti muncul warna merah violet, kadang pink, ya tergantung jumlah zat yang teman-teman tambahkan. Nah, kalau larutan ini teman-teman encerkan dengan Aquades gitu ya, maka warnanya hilang. Jadi warna violetnya tuh hilang. Tapi kalau teman-teman tambahkan lagi H2SO4 di sana, maka akan muncul warna merah violet lagi. Ya. Oke, selesai. Ini mana nih? Kamera Bu Amel. Sudah selesai. Ya kalau teori praktek di teori itu kayak gitu ya teman-teman, cepet ya. Jadi nanti Bu Amel minta tolong silakan nanti. Maaf. Jadi nanti silakan. Hmm. Jadi nanti silakan dilengkapi ya di petunjuk praktikumnya. Nah, terus ditandai ya teman-teman yang Bu Amel bilang tadi khas-khas di bagian mana, supaya nanti pada saat praktikum teman-teman datang ke sini sudah enak, tinggal ngikutin aja, tinggal verifikasi benar atau enggaknya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cepet banget ya. Mau PPT-nya? PPT-nya mau? Mau, ya. Nanti Bu Amel kirimin PPT, kita kirim sekarang aja lah, nanti enggak lah, lihat. Oke, tak kirim dulu. Set, set, set. Manakah dia? Oke, bentar. Gitu. Tadi ya, mama undur selamatkan dulu. Mana dia? Main. Udah masuk? Udah masuk belum? Udah ada? Udah masuk ke grup WhatsApp ya? Nggak salah kirim loh, Bomel.
Oke. Belum ya? Hmm, Kalian sudah dapat jadwal kunjung ke lab belum? Kapan? Sudah Ada, Ibu. Bu. Tanggal 4 mulainya. Oh, bulan depan ya. Bulan depan sudah mulai. Ya, jadi nanti ini ya sambil dilengkapi ya laporannya biar nanti pas ketemu sama Bu Amel bisa Bu Amel ACC kan. Linknya sudah Bu Amel buka, nih Bu Amel nawarin yang untuk ini mau diupload kapan? 1 minggu cukup ngerjain yang ini? Mau 1 minggu apa mau 1 hari? 1 minggu Ibu. Oh ya, aku tahu yang ku mau Lintang. Indah dan Levia. Jadi nanti linknya sudah Bu Amel bukain ya, Bu Amel sudah buka gitu ya. Silakan diupload seperti biasa. Kalau ada gambarnya boleh googling, kalau nggak ada ya minimal laporannya aja gitu ya, dikirim gitu ya. Oke, sudah masuk belum? Udah masuk ya? Udah masuk, Dek? Ya, Bu. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Lek kuliah sampai Enggak, pelayanan Bu. ya, ya, otaknya berbagi-bagi. Baiklah, jika tidak ada boleh diakhiri. Boleh. Kilat banget ya. Oke, mudah-mudahan besok pasti praktikum di lab bisa lebih ini ya, lebih tereksplor lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa menurut agama kita, agama Islam. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Linta.